ketika suatu perusahaan itu membuka banyak lowongan pekerjaan, berarti yang sedang menganggur gitu, para para masyarakat yang masih menganggur itu bisa uh, melamar pekerjaan tersebut. Itu semakin banyak yang bekerja, berarti orang-orang juga akan semakin mampu dan semakin memiliki penghasilan. Jadi tingkat kemiskinan juga dapat minimalisir gitu. Kemudian untuk pertanyaan kedua tadi masih agak putus-putus gitu ya. Pengaruh ekspor impor jika ekonomi masih dinamis, terus gimana lagi? Maaf, tadi gimana? Yang bertanya pertanyaan kedua. Oh, jadi pengaruh ekspor impor jika ekonomi ini masih dinamis gitu ya? Untuk pertanyaan kedua juga tadi agak putus-putus, entah sinyal saya atau sinyal yang tadi nanya yang agak kurang bagus. Boleh diulang? Bagaimana? Apa tadi? Pengaruh di dunia ekspor impor. Ya. Politik yang dinamis. Oh, politik yang dinamis gitu ya. Untuk pertanyaan ketiga tadi juga agak putus-putus, punten boleh diulang lagi. Politik. Bagaimana kebijakan pembatasan impor barang konsumsi yang dapat mempengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat? Kebijakan impor apa yang bisa mempengaruhi inflasi gitu ya? Untuk pertanyaan kedua, pengaruh ekspor impor jika ekonomi politik ini dengan kondisi ekonomi politik yang dinamis. Nah, ketika ekonomi dalam situasi politik yang dinamis, dampak ekspor impor bisa menjadi lebih kompleks gitu ya. Karena gangguan politik seperti adanya kestabilan pemerintahan atau perubahan kebijakan itu bisa juga mengganggu aktivitas perdagangan internasional. Contohnya kayak misalkan pajaknya naik gitu, atau bea cukainya ribet gitu, itu juga bakal berpengaruh kepada ekspor impor yang ada di suatu negara gitu. Ini juga bisa mengakibatkan fluktuasi harga, jadi harga itu cepat banget berubah-ubahnya. Kemudian juga bisa mengakibatkan ketidakpastian investasi. Semakin ribet gitu ya, kalau misalnya suatu negara semakin ribet kebijakannya, investor juga bakal berpikir dua kali untuk berinvestasi pada suatu negara ataupun suatu perusahaan dalam suatu negara gitu. Kemudian bisa juga dampaknya itu penurunan kepercayaan pelaku usaha, karena kebijakan pemerintahnya itu berubah-ubah, kemudian juga kebijakan pemerintahnya. Nah, makanya seharusnya gitu ya, pemerintah ini perlu membuat kebijakan yang tepat untuk memanajemen risiko yang baik. Ekspor impor masih dapat menjadi alat untuk meredakan kemiskinan dengan membuka peluang baru dan bisa meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Jadi kalau misalkan dikaitkan dengan politik itu jadi nyangkutnya itu bakal ke kebijakan pemerintah. Kalau misalkan pemerintahnya ini banyak perubahan, banyak pajaknya segala macam lah gitu ya,
itu bakal menyebabkan investor juga mundur, kemudian perdagangan internasionalnya juga kurang berjalan gitu. Kalau misalnya kebijakannya dipermudah, itu akan meningkatkan kepercayaan dan juga nilai produktivitas dari suatu negara yang mau ekspor ataupun mau impor gitu. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, kebijakan impor yang bisa mempengaruhi inflasi. Iya, impor juga dapat mempengaruhi inflasi. Kenapa? Karena semakin banyak barang ya yang masuk ke Indonesia, itu juga akan mempengaruhi inflasi, karena kan ibaratnya kita tuh ngeluarin uang beli barang ke negara lain, berarti kan uang yang di dalam negara kita jadi pergi ke negara lain lah, itu akan menurunkan devisa negara dan juga bakal berpengaruh juga kepada inflasi gitu. Nah, ada beberapa kebijakan impor yang dapat mempengaruhi inflasi. Contohnya ada tarif impor. Kalau misalkan tarif impornya turun, nah itu bakal makin banyak barang-barang luar negeri yang masuk ke Indonesia. Terus ada juga kebijakan kuota impor. Kalau misalkan kuota impornya diatur dan dalam jumlah tertentu, itu akan mempengaruhi penawaran barang di pasar domestik dan juga diterapkan dengan bijaksana. Itu ada juga fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi inflasi gitu. Kebijakan impor yang diterapkan oleh pemerintah itu harus seimbang dan memperhitungkan dampak terhadap inflasi serta kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Jadi kebijakannya itu sebaiknya tidak memihak, agar harga juga tetap seimbang dan inflasi juga nggak begitu tinggi. Baik teman-teman, terima kasih atas ketiga teman kita yang sudah bertanya. Pertanyaannya sangat menarik dan tentunya itu membuka jendela wawasan kita yang baru. Jika ada teman-teman yang masih penasaran tentang materi kita pada pagi hari ini, boleh langsung ditanyakan. Ada lagi teman-teman? Ke sesi diskusi, yaitu sesi tanya jawab. Satu sesi akan dibatasi 3 pertanyaan, dan jika masih ada yang ingin bertanya lagi, kita akan buka sesi kedua. Baik teman-teman, silakan jika ada yang ditanyakan. Iya, silakan. Jika dari adanya ekspor di Indonesia ini, kemiskinan masih meningkat di beberapa wilayah. Salah satunya disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, bagaimana sih memberantas hal tersebut supaya Indonesia dapat meningkat? Terima kasih pertanyaannya, Saudara. Jika yang lainnya ingin bertanya, maaf, Nani, apakah mau langsung jawab atau ditampung dulu pertanyaannya? Boleh ditampung dulu aja. Kalau misalnya ada yang nanya lagi, silahkan. Boleh kalau misalkan di lewat chat itu misalkan malu untuk berbicara buat open mic, boleh langsung di chat aja, ditulis pertanyaannya. Tidak ada yang bertanya lagi, silahkan. Sidang pertanyaan, saya tersisa 2 pertanyaan lagi. Jika ada teman-teman yang bertanya, mau lewat pesan maupun secara langsung berbicara di sini, dipersilahkan teman-teman. Saya mau tanya, Silahkan.
Terima kasih untuk Kakak Berlian ya namanya. Sebentar. Maaf ya, ini kayaknya kameranya error deh, nggak bisa on kan lagi saya. Langsung jawab aja ya. Nah, untuk pemula ini bisa dengan melakukan pertama, kakak bisa melakukan penelitian pasar terlebih dahulu. Harus identifikasi produk yang memiliki potensi untuk diekspor dan pelajari pasar potensial di luar negeri. Misalnya kakak lihat Indonesia kayaknya banyak banget nih produk produk batik, misal tekstil kan itu berarti. Nah, bisa tuh kakak ekspor ke negara lain yang tertarik gitu dengan batik. Terus juga harus punya jaringan yang luas, harus membangun jaringan. Nah, calon pembeli, distributor, agen-agen di negara lain itu juga perlu kita rangkul agar kita punya jaringan yang luas untuk memudahkan kita untuk melakukan ekspor impor. Kemudian memenuhi standar kualitas dan regulasi. Jadi kan kita tuh pemerintah kan punya kebijakan-kebijakan tertentu ya untuk melakukan ekspor dan impor. Maka dari itu kita harus menyesuaikan nih standar kebijakan pemerintah itu seperti apa, produknya harus seperti apa, terus kualitasnya harus seperti apa. Nah, itu kita harus memenuhi hal-hal tersebut agar bisa melakukan ekspor impor. Kemudian kita juga perlu mengurus dokumen-dokumennya. Nah, ini tuh diperlukan karena memang kegiatan ekspor impor ini juga ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Kemudian kita perlu memilih metode pengiriman. Metode pengiriman ini cocoknya apa nih? Mau lewat laut kah? Atau udara? Atau lewat darat gitu. Itu bisa disesuaikan dengan produk kakak yang mau diekspor ataupun mau impor begitu. Nah, kesulitan-kesulitan yang biasanya dialami oleh para pemula itu biasanya karena memang adanya kurangnya pengalaman, karena kan namanya pemula ya pasti pengalamannya masih kurang, masih jam terbangnya masih kurang tinggi gitu. Jadi pengalaman memang sangat dibutuhkan dalam kegiatan ekspor impor. Dengan adanya pengalaman itu juga kan kita jadi tahu, oh ternyata begini nih ekspor yang menjadi lebih mudah, ada trik-triknya yang biar lebih sukses gitu. Terus ada juga persyaratan regulasi yang rumit. Baik lagi ke kebijakan pemerintah. Kalau kebijakan pemerintahnya mempersulit kita untuk melakukan ekspor ataupun impor, itu juga akan menjadi kesulitan kita sebagai orang yang ingin melakukan ekspor atau impor. Kemudian ada juga biaya-biaya dan risiko-risiko tertentu. Namanya kita mau jual barang ke luar negeri gitu ya, atau maupun impor gitu, membeli dari luar negeri, itu pasti ada biaya-biaya tertentu. Kayak kalau misalnya impor kan ada biaya cukai dan sebagainya. Dan juga ada persaingan global. Yang jualan kan bukan kita doang ya, dari negara-negara lain juga ada pasti yang jual produk-produk yang serupa. Nah, itu juga bisa menjadi kesulitan-kesulitan bagi orang-orang yang ingin melakukan ekspor ataupun impor. Ada persaingan globalnya begitu. Baik, lumayan apa sudah cukup? Saya rasa sudah cukup. Ya, sama-sama Kakak Berlian. Terima kasih juga atas pertanyaannya, Berlian. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman di sesi kedua ini? Saya persilakan jika teman-teman ingin bertanya. Tadi katanya 2 sesi ya yang di chat linknya. Kedengeran nggak sih suaranya? Suara dia di kuisis di belum ya?
Suaranya lucu. Ya, silakan. Gimana? Nggak harus semua sih, tapi ya kalau misalkan barangkali kan beruntung gitu nanti dapat hadiah gitu. Kalau misalkan ada yang berhalangan juga nggak apa-apa. Udah semua ya? Oh ya, udah langsung mulai aja ya.
manggilnya Intan ya, Enggak, enggak. bukan Oneng. Selamat untuk Kak Rosita. Nanti dikirim aja ya, mau Shopee Pay atau saldo atau apa ke Neng Intan. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Mohon maaf ya kalau banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Makasih, Mbak. Tuh. Duduk deh. Hari ini juga banyak belajar kemampuan dari pemateri hebat kita. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lingkungan yang berkah. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah membantu dan mendukung acara ini. Semoga kita semua bisa menjadi pembicara yang hebat dan selalu menginspirasi. Ini acara ini jalannya luput sekali. Saya mendengar informasi, ingin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ini keluar. Ya udah dong.